Apakah kamu ingin kepada Tuhan dan sesama bertumbuh? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Apa yang membuat kita orang Kristen berbeda dari orang lain? Kita memiliki kasih memperlakukan orang lain tidak seperti yang pantas mereka dapatkan, tapi sebagaimana Tuhan ingin mereka diperlakukan juga dengan kasih, kebaikan dan belas kasih. Tuhan itu baik untuk orang yang tidak benar dan juga untuk orang yang benar. Kasih-Nya memeluk orang-orang kudus dan pendosa dengan sama. Tuhan melihat kebaikan tertinggi kita dan mengajarkan kita untuk mencari kebaikan terbesar dalam orang lain, bahkan mereka yang membenci dan menganiaya kita. Kasih kita untuk orang lain, bahkan mereka yang tidak tahu berterima kasih dan egois terhadap kita, harus ditandai dengan kebaikan dan belas kasih yang sama seperti yang Tuhan tunjukkan pada kita. Doa kita untuk mereka yang menyakiti kita dapat menghancurkan kekuatan balas dendam dan melepaskan kekuatan untuk berbuat baik dalam menghadapi kejahatan. Salah satu panggilan menantang dari iman Kristiani kita adalah mengasihi musuh kita. Mengasihi bukan hanya mereka yang baik kepada kita, tapi bahkan mereka yang telah menyakiti kita. Meskipun kita mengalami banyak kegagalan, Tuhan kita tidak pernah menahan kasih-Nya. Ia memaafkan kita bahkan ketika kita tidak pantas mendapatkannya. Jika Tuhan yang Maha Kudus dapat mengasihi dan memaafkan kita, mengapa kita tidak mau memberi kasih dan pengampunan untuk orang lain? Tuhan mengundang kita untuk mengambil langkah kecil ke depan, untuk mencoba mengasihi mereka yang telah menyakiti kita, untuk melepaskan kebencian, sekecil apapun itu, yang mungkin bersembunyi di hati kita. Ketika kebencian dihilangkan, kasih tetap ada. Hanya kasih yang membawa kesembuhan, kedamaian, dan kebebasan. Mengasihi dan memaafkan seseorang yang telah sangat melukai kita bukan berarti membiarkan diri kita dianiaya lagi, melainkan berarti membuka hati kita untuk Tuhan, dan membiarkan kasih-Nya memerintah dalam diri kita. Saat kita memilih untuk mengasihi daripada membenci, untuk memaafkan bukan membenci, kita terbebas dari cengkeraman musuh. Kita melangkah ke dalam cahaya dan merangkul kebebasan yang hanya dapat diberikan oleh Kristus. Kita melepaskan kepahitan dan rasa sakit yang mengikat kita, dan kita membiarkan rahmat Tuhan yang menyembuhkan mengalir. Yesus mengasihi kita tanpa syarat, tidak peduli siapapun kita dan apapun yang telah kita lakukan. Kasih-Nya selalu ada, tapi kita juga harus ingat, ada tempat yang jauh dari cahayanya, di mana mereka yang menolak kasih-Nya dan terus menolak caranya, berdiam dalam kesedihan. Janganlah kita berada di antara mereka. Marilah kita memilih kasih, marilah kita memaafkan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau memerintahkan kami untuk mengasihi musuh kami dan mendoakan mereka yang menganiaya kami. Berilah kami rahmat untuk mengatasi kebencian dan untuk melihat citra-Mu bahkan dalam mereka yang melukai kami. Penuhilah kami dengan kasih tanpa syarat-Mu, dan bantulah kami
untuk menjadi sempurna, karena Bapa Surgawi kami sempurna. Dengan mengulurkan belas kasih dan kebaikan kepada semua. Semoga kami menjadi cerminan dari kemurahan hati ilahi. Amin. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.